Ngeri ya, sampai sebegininya pelaku menganiaya hal-hal yang di luar batas. Dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Alhamdulillah teman-teman, bersua kembali dengan bengkel hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas permasalahan dunia pinjaman online. Kali ini ada suatu berita menarik yang update sekali ya, baru dirilis di beberapa media cetak, yaitu tentang sekelompok yang diduga penagih utang pinjaman online melakukan penganiayaan. Nah, bagaimana ceritanya, seperti apa, kisahnya bagaimana? Ini saya ambil dari merdeka.com ya, yang sudah rilis berita ini. Anda juga bisa melihatnya, nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi untuk melihat detail beritanya seperti apa. Tapi sebelumnya, teman-teman, mohon bantu untuk di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya akan upload setiap harinya. Dan bila bermanfaat video-video saya, silahkan di-share di berbagai media sosial, insya Allah bermanfaat dan menjadi pahala jariah buat kalian semua. Oke, menyambung dari yang tadi yang saya sebutkan, bahwa diduga ya, sekelompok penagih hutang pinjaman online ini menganiaya. Ini saya dapatkan berita ini dari merdeka.com ya, yang sudah dirilis pada hari ini tanggal 29 April 2022. Di sini beritanya, tagline-nya, sekelompok penagih utang pinjaman online bawa senjata tajam melakukan penganiayaan. Ngeri ya, sampai sebegininya pelaku menganiaya hal-hal yang di luar batas. Dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah, bahwa inilah yang terjadi, realita di lapangan, realita di masyarakat, bahwa sampai terjadi dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sekelompok penagih hutang pinjaman online alias DC pinjol. Ini pemerintah harus turun. Ini benar-benar harus concern lebih lagi, khususnya OJK sebagai pengawas ya, pengawas lembaga keuangan seperti ini. Kita lihat beritanya, kita baca ya sekilas saja, nggak usah terlalu detail. Nanti untuk detailnya kalian silakan untuk baca di kolom deskripsi ya. Ini menimpa anak pesinden Anik Sunyahni Ade Putra Cahya Utama, 28 tahun, menjadi korban penganiayaan sekelompok penagih hutang. Diduga dilakukan pada Selasa 26 April. Sejumlah orang yang melakukan penganiayaan ini diduga merupakan kelompok penagih pinjaman online, pinjol atau pinjol. Di sini dia menceritakan bahwa penganiayaan terjadi di kediamannya di Dusun Keniten, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 April sekitar pukul 15.30 atau pas jam asar ya. Peristiwa bermula saat ada 3 orang penagih utang mengendarai 2 sepeda motor menyambangi rumahnya, kemudian mencari seorang perempuan berinisial B yang sempat indekos di rumah tersebut. Perempuan tersebut asal Gunung Kidul itu diduga terjerat pinjaman online, diduga ya. Setidaknya penagih utang ini sudah 6 kali datang ke rumahnya. Dari 6 kali datang, mereka tidak pernah ketemu dengan si inisial B tersebut karena sosok yang dicari sudah pindah ya, sudah pindah kos. Saya bilang ke orangnya yang nagih hutang itu supaya jangan sering datang ke sini karena orang yang dicari sudah tidak ada. Nah, orang ini malah marah. Anak saya pas bangun tidur dengar saya dimarahi sama orang penagih utang, langsung keluar dan melerai. Saat melerai, kemudian sempat terjadi cekcok antara penagih utang dengan anak Suryani. Masalah diselesaikan dengan damai ya. Ringkasan ceritanya, tak lama berselang tiba-tiba datang puluhan orang ke rumah. Rombongan itu langsung menyerang orang yang ada di dalam rumah, termasuk sang anak yang jadi sasarannya. Mereka datang banyak sekali membawa senjata tajam dan saya berteriak sampai berteriak Allahu Akbar. Saya lari, kalau nggak lari mungkin kena tusuk. Sementara itu, anak dari si putra pesinden ini mengatakan ada 3 buah mobil yang datang ke rumahnya. Kedatangan 3 mobil ini usai 3 penagih utang yang datang awal sudah pulang. Salah satu ketuanya turun dari mobil dan bilang, siapa yang memukul adik saya? Tiba-tiba ada yang memukul putra si anak pesinden ini dari belakang. Dan kemudian dilakukan penganiayaan lanjutan, yaitu ditampar, dilempar, dipukul,
menggunakan asbak dan saya lari karena dikejar orang yang bawa senjata tajam. Namun setelah masuk ke dalam rumah, pelaku mundur karena melihat ada CCTV di luar rumah tersebut. Nah, dari sini sudah kita bisa simpulkan bahwa tindakan-tindakan seperti ini, pelaku yang diduga DC pinjaman online mencari seseorang yang diduga juga terjerat pinjaman online, namun dengan cara-cara yang luar biasa kasar sekali, sampai membawa senjata tajam. Hal seperti itu sudah tentu tidak dibenarkan di dalam hukum positif, yaitu membawa senjata tajam. Itu melanggar hukum positif atau undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sangat dilarang sekali kegiatan menagih hutang, apapun ceritanya, sesulit apapun, seemosi apapun, melakukan atau membawa senjata tajam di saat bertugas melakukan penagihan itu sangat dilarang oleh undang-undang. Dan itu sangat melanggar hukum. Bisa kita lihat di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonansi de Bijzonder Strafbevallingen Stadblad 1948 nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang berbunyi, nah, saya sebutkan, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, nah, membawa ya, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkannya dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, slagstick, bahasa Belandanya, atau stootwaffen, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, bayangkan, yang membawa, lalu yang menggunakan, apalagi yang menggunakan, ini yang membawa saja sudah salah, udah kena undang-undang darurat. Apalagi ini maksudnya apa? Menggunakan pada saat mereka ya diduga melakukan kegiatan penagihan angsuran pinjaman online. Ini harus benar-benar ditertibkan hal-hal seperti ini. Apalagi kita bisa melihat bahwa kota daerah istimewa Yogyakarta itu kota yang sangat santun, kota yang sangat familiar dengan sopan santunnya. Masa dirusak oleh kegiatan-kegiatan debt collector atau penagih-penagih hutang atau juru tagih yang melakukan kegiatannya dengan cara-cara yang melanggar hukum, membawa senjata tajam. Hal ini tentu sangat meresahkan dan hal ini perlu ditertibkan. Saya mohon bisa kiranya dari OJK bisa melihat hal ini, realitanya di lapangan seperti ini. Saya yakin-yakinnya bahwa Kapolda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan tinggal diam untuk menangani kasus ini karena kasus ini sudah viral, sudah masuk di media massa dan insya Allah pelakunya akan segera ditangkap. Kalau kita lihat di berita di beberapa media lokal pun sedang dilakukan penyelidikan atas kasus seperti ini agar benar-benar bisa terungkap motifnya seperti apa. Karena ini kan masih masuk dugaan ya, tapi sudah jelas-jelas orang tersebut mencari seseorang yang diduga terjerat pinjaman online. Ya, alangkah disayangkan hal seperti ini terjadi. Inilah akibat dari akibat pengawasan yang kurang dari pemerintah khususnya OJK yang belum mensegerakan aturan untuk penagih hutang wajib dilakukan oleh orang internal, oleh petugas internal dari aplikasi pinjolnya. Jangan lagi melimpahkan tugas penagihan kepada pihak eksternal atau pihak agensi. Inilah yang terjadi. Karena kalau dari pihak internal, kemungkinan besar pihak internal sudah memberikan hal-hal yang memang wajib dijalankan oleh perusahaan penagih hutang. Seperti DC-DC pinjol itu nanti yang dari aplikasi resminya itu mungkin akan diberikan sertifikasi profesi penagihan. Tidak halnya dengan yang dilakukan oleh beberapa agensi yang belum memiliki sertifikasi profesi penagihan atau belum memiliki seluruhnya. Seperti itu. Kalaupun ada, mungkin hanya 1-2 orang saja, tapi tidak seluruhnya penagih yang diturunkan memiliki sertifikasi profesi penagihan. Makanya, teman-teman, kalau teman-teman menjumpai hal-hal seperti ini, setiap kali didatangi DC, teman-teman harus berani dan lantang bertanya. Mana identitas Anda? Mana identitas sebagai penagih? Dan mana sertifikasi profesi penagihan sebagai kompetensi Anda sebagai juru tagih dari pinjaman online atau yang ditugaskan untuk menagih pinjaman online? Itu kuncinya, tidak ada yang lain.
Teman-teman, alangkah bahayanya kan? Kalian bisa melihat bahaya yang nyata ketika kalian terjerumus dalam pinjaman online. Bukan hanya cacian dan makian, bahkan kemungkinan terjadi sampai seperti ini pun yang terjadi ya, sampai terjadi penganiayaan, sampai terjadi ya boleh dibilang rusuh seperti itu, sampai membawa senjata tajam kelompok yang diduga penagih pinjaman online ini. Seperti itu teman-teman, itu yang terjadi, bahaya yang di depan mata yang bisa terlihat. Apalagi bahaya-bahaya lainnya, mungkin bahaya seperti teror yang dilakukan ke kontak-kontak darurat, teror yang dilakukan ke kontak di luar darurat, teror yang dilakukan ke kantor-kantor kalian, ke perusahaan tempat kalian kerja, teror-teror yang dilakukan ke teman, ke sanak famili, ke saudara, ke kolega Anda. Itu adalah teror-teror yang mengerikan, yang memang nyata-nyata terjadi di dunia pinjaman online. Ingat, itu yang baru saja Anda lihat. Belum yang lainnya akan terjadi di kemudian hari seperti apa, kita tidak mengerti dan kita tidak akan pernah tahu. Makanya dari itu kita harus segera untuk memantapkan diri kita untuk tidak pernah mau lagi untuk terjerumus pinjaman online. Segera stop teman-teman. Ingat, mudorot sudah Anda lihat kan, seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Boleh Anda bisa berasumsi bahwa pinjaman online adalah pinjaman yang sangat begitu mudah dan sangat begitu disegerakan pengadaan uangnya. Tapi ingat, bahayanya benar-benar nyata. Bahayanya benar-benar terjadi. Bahkan itu pun tadi berita yang baru turun pun seperti itu. Sampai terjadi dugaan penganiayaan yang diduga oleh kelompok dari penagih hutang pinjaman online. Yuk kita benahi diri kita kembali untuk hidup tanpa pinjaman online. Untuk hidup tanpa bergelimang dengan urusan tagih menagih pinjaman online. Anda tentunya hidup tidak akan pernah tenang. Hidup Anda hanya dikejar-kejar oleh pinjaman online. Bahkan sampai saat ini pun saya membuat video ini H-3 atau H-2 Hari Raya Idul Fitri. Masih banyak teror-teror yang dilakukan oleh para DC pinjaman online. Karena mereka mungkin mengejar target mau tutup buku. Seperti itu ya teman-teman. Itulah bahaya nyata yang terlihat di depan mata kalian. Segera kalian istiqomah untuk meninggalkan dunia pinjaman online. Insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Allah akan memberikan keberkahan dari setiap usaha dan pekerjaan kalian. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Terima kasih untuk para penonton setia yang militan, yang nonton setiap kali tayang dari video Jamal Official Vlog, dari khususnya Bengkel Hukum Mr. Jamal ini. Teman-teman yang selalu menanti-nantikan video-video saya, insya Allah ya, video-video saya ini bermanfaat, informatif, edukatif. Itu yang saya niatkan untuk membuat video ini. Semoga semuanya sesuai dengan harapan, yaitu menjadikan video-video saya ini sebagai video yang edukatif dan informatif. Oke teman-teman semua, semoga sehat selalu. Semoga teman-teman muslimin yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, semoga sampai ya di akhir Ramadan nanti puasanya full, benar-benar full ya. Semoga, dan yang teman-teman yang saat ini sedang melakukan perjalanan mudik, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, terima kasih teman-teman semua. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.